Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fadlan, NPM 2022-2125282. Hari ini saya akan menyampaikan 4 materi. Yang pertama, akhlak. Akhlak mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan terhadap suatu bangsa. Ajaran akhlak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu huluk yang berarti tingkah laku, tabiat dan peragai. Secara istilah, sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Menurut Ibnu Mazgawai, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Menurut sistematika ruang lingkup akhlak, yang pertama akhlak terhadap Allah, yang kedua akhlak kepada Rasulullah, yang ketiga akhlak diri pribadi, keempat, akhlak dalam keluarga, kelima, akhlak dalam masyarakat, yang keenam, akhlak bernegara. Secara lahiriah, perilaku manusia dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, perilaku yang lahir dengan sengaja dan kehendak. Yang kedua, perilaku yang lahir tanpa kehendak dan tanpa disengaja. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan akhlak terpuji, yaitu sikap tingkah laku yang mulia dan atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Akhlakul mazmumah itu akhlak buruk, yaitu sifat dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Contoh akhlak mulia yaitu bertaubat, bersyukur dan bertawakal. Contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia yaitu menjaga hubungan baik, tidak meremehkan orang lain, bersangka baik. Contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yang pertama memelihara kesucian dan kehormatan diri, yang kedua qanaah, ketiga rendah hati. Contoh akhlak mazmumah yaitu musyrik, takabur dan munafik. Contoh akhlak mazmumah kepada sesama manusia yaitu iri hati atau dengki, yang kedua berbuat aniaya, ketiga kikir. Sumber ajaran Islam dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 3 sampai 4, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri agar mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan yang terpuji atau menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Tujuan pembinaan akhlak, yang pertama membentuk sikap orang agar bermoral baik, yang kedua sopan dalam berbicara dan perbuatan, ketiga mulia dalam tingkah laku, keempat bersifat bijaksana, kelima sopan dan beradab. Untuk materi kedua, sumber-sumber ajaran agama Islam. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Syekh Muhammad Qudari B. Al-Quran ialah lafal firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah atau wahyu yang diturunkan oleh Allah, disampaikan untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat dan 77.845 kata. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau 13 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun setelah hijrah. Al-Quran juga memiliki nama lain diantaranya. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Alkitab yang artinya ditulis. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan batil. Az-Zikir berarti pemberian peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. At-Tanzil artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman utama bagi umat Islam, dijelaskan dalam buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi
Maksud dari pedoman utama ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 105, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh pada dua perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya." Kedua perkara itu yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis. Tujuan diturunkan Al-Quran, tunjuk manusia, sumber pokok ajaran Islam, peringatan dan pelajaran bagi umat manusia sebagai penyempurna kitab Allah sebelumnya. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syar'iyalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah. Fungsi hadis memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu yang ada dalam Al-Quran, menguatkan dan menugaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. As-Sunnah, antara hadis dan Sunnah terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya, walaupun seringkali dua istilah tersebut dianggap sama. Pertama, secara etimologis Sunnah berarti jalan yang dilalui, perilaku, dan juga dapat dimaknai sebagai tradisi. Kemudian Sunnah memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mencakup sifat-sifat Nabi sebelum masa kenabian hingga Nabi wafat. Pemahaman tersebut ialah pemahaman jumhur ulama hadis. Ulama usul mendefinisikan Sunnah dengan rumusan yang berkaitan dengan fungsi Rasulullah sebagai penetap undangan terhadap manusia di luar Al-Quran. Ulama fikih di lain sisi mendefinisikan Sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, dan takrir berupa ketetapan dalam bentuk hukum dan taklif yang bukan wajib. Ulama fikih mendefinisikan Sunnah sebagai bentuk hukum dan ibadah. Ijtihad, bahasa Arab ijtihad adalah sebuah usaha yang sesungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Pengertian ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dalam kitabullah, syara' dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maku agar maksud dan tujuan umum dan hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Menurut Imam Mahdi, ijtihad dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum secara syara' yang bersifat zani sampai dirinya merasa tak mampu mencari tambahan kemampuan. Menurut Harun Nasution, ijtihad merupakan kerja keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kajian ini, pengertian ijtihad secara istilah bahwa kata al-juhdu adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pikiran dan penelitian.
Fungsi ijtihad ar-ruju kembali mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala intersepsi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihya kehidupan menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi ijtihad al-inabah pembenahan memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Rukun ijtihad yang pertama al-waqi, adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua mustahid, orang-orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga mustahid fi'il, hukum-hukum syariah yang bersifat amali taklifi. Yang keempat dalil syara' untuk menentukan suatu hukum bagi mustahid fi'il. Macam-macam bentuk ijtihad yaitu ada ijma', qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, istihsab, urf, sadduzui, zariyah, qaul al-sahabi, syar'u man qablana. Materi ketiga yaitu toleransi antar umat beragama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan toleransi dengan kelapangan dadaan dalam artian suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpribadian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain. Bila ditarik dalam ruang sosiologis, toleransi dapat dipahami sebagai sikap atau gagasan yang menggambarkan berbagai kemungkinan. Hal-hal tersebut menurut Michael Walzer terdapat 5 hal yang memungkinkan menjadi substansi atau hakikat toleransi. Yang pertama menerima perbedaan untuk hidup damai. Yang kedua menjadikan keseragaman untuk menjadi perbedaan, artinya membiarkan segala kelompok berbeda dan aktif dalam dunia, tidak mengharuskan penyamaan. Menumbuhkan sikap karakter stoicisme ialah memperkenankan setiap orang punya hak, kendati pun dalam aplikasinya haknya kurang memikat empati seseorang. Yang keempat mencurahkan kelapangan terhadap orang lain, kemelititan, menghormati, mencermati, serta menimba ilmu dari seseorang. Yang kelima dorongan yang bersemangat akan keanekaragaman dan mendahulukan faktor otonom. Batasan-batasan toleransi dalam Islam yakni menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul haq bil batil, mencampurkan adukan antara hak dan batil, suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan oleh orang muslim, seperti halnya nikah antar agama yang dijadikan alasan adalah toleransi, padahal itu merupakan sikap sinkretis dan dilarang oleh Islam. Harus kita bedakan antara sikap toleransi dan sinkretisme. Sinkretisme adalah membenarkan semua keyakinan atau agama. Hal ini dilarang oleh Islam karena termasuk syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, dalam Islam toleransi bukanlah fata morgana atau bersifat semu, tapi memiliki dasar yang kuat dan tempat yang utama. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang bermuatan toleransi, yakni umat Islam dilarang untuk memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam secara paksa, karena tidak ada paksaan dalam agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam menganut Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah. Jangan pernah memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya. Toleransi di dalam Islam pada prinsipnya tegas dan otentik dengan doktrin teologis yang jelas, muhkamat, yang berasal langsung dari kitab suci Al-Quran sebagaimana perintah Allah, yaitu prinsip
lakum dinukum waliyadin, yakni bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Toleransi dalam Islam justru cakupannya lebih luas, yakni konsep as-sama'ah, tasamu atau lapang dada. Toleransi antara umat beragama istilahnya yang tepat guna menggambarkan otesitas ini bukan dimaknai sebagai toleransi antar agama. Keragaman sesungguhnya adalah kekuatan untuk saling mengingatkan, saling koreksi, sementara toleransi adalah upaya saling menghargai ritual ibadah dari pemeluk masing-masing agama. Orang Arab biasa membuat ungkapan asmi yusmah, mempermudah niscaya akan dipermudah. Tahanawi dalam Al-Tarifat mengartikan tasamu sebagai melakukan sesuatu yang tidak berlebihan. Upaya mewujudkan toleransi menurut Islam, yang pertama meningkatkan persatuan dan kesatuan umat, yang kedua gerakan pembaruan akidah dan tajdid, yang ketiga modernisasi ilmu pengetahuan, keempat meningkatkan kerjasama ekonomi, kelima mendirikan sekolah-sekolah Islam. Materi keempat yaitu politik dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik dalam suatu pengetahuan tentang kenegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, juga dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kata, atau bahkan hingga negara. Tujuan politik dari apa yang ingin dicapai dalam politik Islam adalah, menurut jawaban dari yang disepakati para ulama, adalah ingin menegakkan Islam, himayah al-adin, dan kedua mewujudkan kesejahteraan umat. Tujuan politik dalam Islam sama sekali tidak memberi ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Prinsip politik Islam. Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah asas. Simpulkan bahwa definisi dari kata prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip politik Islam yang pertama ada musyawarah, yang kedua keadilan, ketiga kebebasan, keempat persamaan, kelima hak menghisap pemerintahan, yang keenam diwajibkan untuk mempererat tali silaturahmi, ketujuh kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya hanya berada di tangan Allah semata, kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh besar. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganut senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak. Era kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajahan kolonial bercokor di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad 13 hingga abad ke-16 Masehi. Era kolonial dan kemerdekaan Orde Lama. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam-macam komunisme. Dengan secara intriknya, para pemimpin Islam pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas daulah Islamiyah yang tertuang di dalam Piagam Jakarta.
era Orde Baru. Pemerintah masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.